Halo adik-adik, adik-adik Kuiperian, salam Kuiper, salam matematika. Bertemu lagi dengan kakak, Kak Ferry Muhammad Isnaini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru, yaitu bagian dari ilmu statistika dan tidak bisa terpisah dari statistika, yaitu ilmu terkait dengan peluang. Nah, kalau kita pernah mempelajari terkait dengan dua jenis statistika, ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Nah, statistika inferensial itu membahas bagaimana hasil dari penelitian terhadap sampel itu bisa sesuai atau mendekati dari populasi. Karena kita hanya mengambil sampel saja begitu, maka hasilnya tidak pasti mewakili populasi. Ada ketidakpastian di sana. Nah, ilmu yang terkait dengan ketidakpastian itu dinamakan sebagai ilmu peluang. Jadi kalau adik-adik misalnya buka buku-buku textbook dari dalam atau luar negeri, biasanya statistika akan digabungkan dengan peluang atau statistika diikuti dengan pembahasan peluang. Jadi peluang adalah ilmu yang terkait dengan ketidakpastian. Nah, untuk aplikasi dari peluang ini banyak sekali dalam banyak area kehidupan. Nanti dalam bidang asuransi, dalam bidang misalnya investasi, dalam dunia bisnis, maka yang terkait dengan peluang, ilmu terkait peluang itu sangat banyak digunakan. Nah, sekarang kita akan membahas konsep dasarnya dulu terkait dengan ilmu peluang, begitu ya. Nah, kita akan membahas pada video ini terkait dengan ruang sampel. Ya. Apa itu ruang sampel? Jadi ruang sampel ini dilambangkan dengan huruf S biasanya adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ya, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, dari suatu peristiwa yang terjadi begitu. Ya. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan ruang sampel, biasanya di sekolah digunakan benda-benda yang biasanya adik-adik sering temui atau sering mainkan, ya. Nah, sebagai contoh, ya. Nanti kita akan bermain dengan benda-benda yang akan kita bahas, ada dadu, ada koin, kemudian ada kartu bridge dan lain-lain begitu ya. Nah, sekarang kita pahami dulu ruang sampelnya. Notasinya adalah S untuk banyak anggota ruang sampel, ya, banyak anggota ruang sampel itu dinotasikan dengan NS. N singkatan dari number of, ya. Banyak anggota dari S. Ingat ya, kakak ingatkan kembali bahwa S itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan atau suatu peristiwa begitu. Nah, kejadian-kejadiannya itu dinamakan sebagai titik sampel. Jadi titik sampel ini, kalau ini S-nya, maka titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel gitu ya. Nah, sebagai contoh, benda yang nanti kita akan sering gunakan dalam pembahasan soal untuk lebih memahami terkait dengan peluang adalah dadu. Kalau satu dadu dilempar satu kali, ya, kita bicara ini dadu ketika dilempar satu kali, karena nanti banyaknya ruang sampel atau NS, satu dadu dengan dua dadu dengan tiga dadu akan berbeda. Ya, kalau dadu dilempar satu kali, maka angka yang muncul hanyalah 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang begitu dari dulu. Tidak ada dadu yang kosong. Ya, kalau dadu ada yang kosong berarti dadunya kebanyakan dipakai sehingga hilang titiknya begitu ya. Jadi kalau dadunya masih baru begitu, angkanya 1 sampai 6. Kalau kita hitung titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya 6. Itu satu dadu dilempar satu kali. Beda halnya nanti kalau satu dadu dilempar 2 kali ya. Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Oke, kemudian kalau satu koin gopean misalnya. Ya, kalau kita lihat gopean atau misalnya 500-an, ada gambar, ada angka. Kalau di luar negeri biasanya menggunakan head dengan tail, ya, ekor dengan kepala. Tapi karena uangnya beda, maka kita menggunakan gambar dengan angka. Jadi kalau misalnya satu keping koin dilempar, ya, dengan asumsi bahwa kejadian munculnya angka dengan kejadian munculnya gambar itu berpeluang sama, artinya koinnya tidak berat sebelah begitu ya, seimbang, dan tidak mungkin terjadi ketika koin dilempar lalu tiba-tiba tegak begini, kan tidak mungkin begitu ya. Nah, maka dengan asumsi seperti itu, banyaknya ruang sampel
ya, banyaknya ruang sampel atau banyaknya titik sampel pada ruang sampel atau NS-nya adalah 2, yaitu angka dengan gambar. Itu kalau hanya 1 kali dilempar. 1 koin dilempar 1 kali. Kalau 1 koin dilempar 2 kali, lain hal. Atau misalnya 2 koin dilempar 1 kali juga lain hal. Ya, lain beda. Nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana dengan kartu bridge? Sebagai contoh dalam soal ini, ya, ruang sampel dari kartu bridge. Ya, bagi adik-adik yang menjadi aktivis pemain kartu, begitu ya, istilahnya sering bermain kartu di masa-masa senggang begitu. Nah, tentu mengenal yang namanya kartu bridge. Ya, kartu bridge itu kalau kakak bagi nanti ada yang hati, begini ya, hati, dan dia berwarna merah. Warna merah, jenisnya dulu ya, jenisnya. Gitu ya, ini hati. Kemudian ada kartu bridge ya, diamond ya, begini. Ada yang bilang tempe, ada yang bilang diamond begitu ya. Nah, berlian ini juga berwarna merah ya. Kemudian ada yang sekop ya, bentuknya mirip sekop. Ada yang bilang wajib ya gitu. Nah, ini dia. Warnanya ya, ini warnanya hitam ya. Anggap saja itu hitam ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir ada yang keriting. Nah, ada juga bilang kribo begitu ya. Keriting saja gitu ya. Nah, ada 4 jenis, ada 2 berwarna merah dan ada 2 yang berwarna hitam. Nah, nomornya itu semuanya sama dari keempat jenis itu. Dari as, jadi ada as hati, as diamond, as sekop, as keriting begitu ya. Kemudian angkanya, jadi angka satunya tidak ada, diwakili dengan as ya. Kemudian 2, 3 sampai dengan 10 ya. Nah, kemudian nanti ada jack, urutannya begitu, jack pangerannya. Nah, dilahirkan oleh queen, ratunya. Nah, ratunya dikawinin sama king, nah, rajanya begitu ya. Jack, queen, king. Ini jumlahnya ada 13 begitu. Nah, ini pun sama ya, yang bawah pun sama, 13 juga. Kita buat begini aja supaya lebih cepat. 13 dan ini pun sama 13 ya, semuanya 13. Kalau nanti ada yang bertanya, Kak, jokernya enggak dipakai? Enggak ya, joker udah kalah sama Batman, maka nggak dipakai begitu ya. Cukup segini saja ya. Maka kita punya banyak titik sampel pada ruang sampelnya, ada 52, 13 kali 4. Bisa dipahami? Oke, jadi kalau nanti ada pertanyaan peluang mengambil 1 kartu bridge, maka NS atau banyak titik sampel pada ruang sampelnya adalah 52. Baik, sekarang bagaimana kalau kejadiannya yang lain misalnya ya, selain menggunakan benda seperti ini, karena peluang juga bisa diterapkan untuk jenis-jenis kejadian yang lain. Misalnya dalam soal pertanyaannya adalah ruang sampel dari keluarga yang memiliki 3 anak. Misalnya tidak diketahui, pokoknya si ibu itu punya 3 anak. Tanpa diketahui misalnya jenis kelaminnya. Oke, 1 kali kelahiran itu hanya ada 2 kemungkinan. Laki-laki atau perempuan. Tidak mungkin dua-duanya ya, laki-laki atau perempuan. Maka kalau ruang sampel keluarga 3 anak, kelahiran yang pertama bisa laki-laki, kedua laki-laki, ketiga juga laki-laki. Laki-laki, 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 dan kita bisa telusuri seterusnya begitu. Cuma adakah cara yang lebih gampang? Nah, biasanya kita akan menggunakan yang namanya diagram pohon untuk memudahkan. Ya, misalnya begini. Kelahiran kita bagi 2 ya, bisa laki-laki bisa perempuan untuk anak yang pertama. Nah, maka untuk anak yang kedua pun sama ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Ini pun sama, bisa laki-laki bisa perempuan. Ini warnanya biru. Nah, begitu ya, itu anak yang kedua. Anak yang ketiga pun sama ya. Kita buat begini dulu.
Ya. Ini pun bisa laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Oke, tinggal telusuri saja. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Itu titik sampel yang pertama. Kemudian laki-laki, laki-laki, perempuan. Kemudian laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-laki, perempuan, perempuan. Gitu ya. Kemudian perempuan, laki-laki, laki-laki. Ya. Perempuan, laki-laki, perempuan. Ya, kemudian perempuan, perempuan, laki-laki. Kemudian perempuan, perempuan, perempuan. Ya, maka ini adalah semua titik sampelnya, maka ini bisa kita bilang sebagai S-nya, gitu ya. Ya, himpunan semua titik sampel yang mungkin ya dari kelahiran 3 anak. Kalau ditanya NS-nya, ya NS-nya, maka kita akan punya, kita hitung satu persatu, 2 gapat 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, adik-adik semua, kalau ditanya hanya NS-nya saja tanpa harus dirincikan siapa saja S-nya itu, maka cara mudahnya begini. Kalau ruang sampel untuk satu kelahiran kemungkinannya hanya 2. Maka ini bisa didapat kelahiran pertama, kelahiran kedua, kelahiran ketiga. Kalau hanya ditanya banyaknya ruang sampel, banyaknya titik sampel pada ruang sampel. 2, 2, 2, adik-adik tinggal kalikan, hasilnya adalah 8. Oke? Nah, selanjutnya, ruang sampel pada pelemparan 1 dadu dan 1 koin. Ya. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk diagram pohon seperti ini atau dalam bentuk tabel, ya, tabel. Misalnya, untuk tabel, misalnya kalau guru kamu minta menggunakan tabel, biasanya tabel bisa digunakan untuk 2 kejadian saja. Ada dua benda yang dilemparkan. Di sini dadu dengan koin. Misalnya dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, koin angka dengan gambar. Maka adik-adik tinggal pasangkan saja di sini. A1 ya. A2, A3, A4, A5, A6, maksudnya angka di ya koin lalu 1 pada dadu gitu ya. Ini pun sama gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Maka ini semuanya adalah semua titik sampel ya yang mungkin. Maka ini menjadi anggota dari ruang sampel. Maka banyak anggota dari ruang sampel ya, NS-nya adalah 12. Ternyata 12 pun bisa kita dapatkan dari perkalian juga ya. Kan 2 kali 6 kan gitu ya, kelihatan. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Oke, itu pembahasan terkait dengan ruang sampel yang nanti ini akan kita gunakan untuk ya mencari nilai dari suatu peluang di video yang akan datang. Oke, tetap semangat, silahkan kerjakan kuis-kuisnya.